Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Tahri Iskandar, spesialis paru dari Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan sehubungan dengan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 adalah upaya yang kita berikan untuk memberikan perlindungan terhadap seseorang atau sekelompok orang agar tidak terinfeksi oleh virus COVID-19 yang bisa menyebabkan penyakit menjadi parah dan bahkan berakibat fatal dengan cara memasukkan atau menyuntikkan bahan yang bisa merangsang pembentukan antibodi terhadap virus COVID-19. Sejauh ini vaksinasi COVID-19 terbukti aman. Meskipun kita mendengar ada beberapa keluhan ringan yang kita sebut dengan KIPI, yaitu kejadian ikutan pasca imunisasi, di mana biasanya orang mengeluh, di mana keluhannya itu biasanya ringan, berlangsung hanya sebentar dan jarang sekali terjadi. Sehingga kita tidak usah khawatir dengan keamanan dari vaksinasi COVID-19. Sementara manfaatnya jelas sudah terbukti kalau kita mendengar beberapa berita di beberapa wilayah atau negara di mana penduduk dewasanya mayoritas sudah dilakukan vaksinasi, maka angka penularan COVID jauh menurun sehingga masyarakat tersebut sudah mulai bisa melakukan aktivitasnya kembali dengan mengurangi pembatasan-pembatasan yang selama ini sudah ditetapkan. Oke, pada prinsipnya bisa kita katakan bahwa kebanyakan orang bisa dilakukan vaksinasi COVID-19. Hanya beberapa kelompok orang saja yang tidak bisa diberikan vaksin COVID-19. Misalnya, orang-orang yang sedang menderita sakit tentu saja. Kemudian yang kedua, orang dengan gangguan imunitas, contohnya orang dengan penyakit autoimun. Kemudian orang dengan riwayat alergi yang berat atau orang dengan riwayat penyakit kronis seperti misalnya diabetes, hipertensi, penyakit jantung, asma, PPOK dan sebagainya. Itu pun dengan catatan bahwa orang-orang dengan penyakit kronis tersebut tidak diobati atau tidak terkontrol dengan baik. Jika pasien-pasien dengan penyakit kronis tersebut itu sudah diobati, kemudian penyakitnya juga terkontrol, maka pasien itu juga bisa divaksinasi. Jadi tidak usah khawatir. Sampai saat ini memang ada beberapa jenis vaksin yang sudah bisa digunakan dan jumlahnya ke depan akan semakin bertambah. Perbedaannya pada umumnya tergantung dari platform yang digunakan untuk pembuatan vaksin itu. Nanti akan berpengaruh terhadap bagaimana cara penyimpanan dan cara pendistribusiannya. Itu saja pada prinsipnya. Namun semua vaksin ini sejauh ini mempunyai persamaan, yaitu sama-sama aman dan sama-sama bermanfaat, khususnya vaksin-vaksin yang sudah mendapat izin dari WHO dalam bentuk Emergency Use Authorization. Sampai saat ini kita belum bisa memilih vaksin. Karena apa? Sampai sekarang vaksin ini tidak dikomersialisasikan dan tidak diperjualbelikan. Semua tergantung dari jenis vaksin apa yang kebetulan tersedia di tempat kita berada. Sehingga kita tinggal menerima saja vaksin yang kebetulan ada di tempat kita. Harapannya memang orang yang sudah divaksin itu tidak akan mudah tertular. Namun, kalaupun sampai tertular, ya terinfeksi, maka harapannya orang tersebut tidak akan mengalami gejala yang berat atau bahkan fatal.
Kita semua tahu ya, sudah mendengar bahwa ada beberapa varian baru yang terbentuk akibat dari mutasi yang disebabkan oleh pandemi yang terus berlangsung berkepanjangan, sehingga memberi kesempatan kepada virus untuk melakukan mutasi. Kita mendengar ada varian baru yang namanya varian Alpha, varian Beta, varian Gamma, Delta, Kappa, Lambda, dan seterusnya. Namun sejauh ini, sepanjang yang laporan yang kita ikuti, bahwa beberapa vaksin yang sudah ada itu tetap mempunyai efikasi yang cukup tinggi terhadap varian baru ini. Meskipun juga ada sedikit laporan yang menyampaikan bahwa ada potensi beberapa varian baru bisa menurunkan efikasi dari vaksin. Oleh karena itu, kita harapkan pandemi ini bisa cepat berakhir sehingga tidak memberi kesempatan kepada virus untuk melakukan mutasi. Oke, harapannya sih begitu. Jadi mudah-mudahan dengan vaksinasi yang dikerjakan secara massal dan pada akhirnya terbentuk herd immunity, maka harapan kita bisa kembali seperti aktivitas kita sebelumnya. Dengan ingat catatan bahwa pandemi sampai sekarang masih berlangsung. Kemudian yang kedua, vaksinasi pun tidak 100% melindungi seseorang dari terinfeksi. Oleh karena itu, meskipun kita sudah divaksin, jangan lupa kita tetap menggunakan masker. Kita tetap mencuci tangan, kita tetap menjauhi kerumunan, kita menjaga jarak, dan kita membatasi mobilitas. Jangan ragu, mantapkan hati, segeralah hubungi tempat-tempat vaksinasi terdekat, lakukan vaksin agar kita cepat terlindungi dari infeksi COVID-19. Vaksinasi itu sesungguhnya simple, aman, dan bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.